itu bagian yang dibagi bentuknya berbeda tapi masih sama ukurannya. Kalau misalnya punya, misalnya tadi kasih kelompok ini satu sebelah bagian, di sini sebelah bagian. Jadinya berapa? Dua kan? Kalau kita mau menyatakan ke dalam bentuk pecahan, gimana? Apakah bentuknya mesti utuh atau tidak? Mesti pong menjadi empat bagian. Satu. Kalau kita mau menyatakan dalam bentuk pecahan, bentuknya satu per. Kenapa yang orang satu per dua lebih besar dibandingkan satu per empat? Ini apa? Betul. Ada bentuk seperti ini. Sisi kanan dan sisi kiri kita bagi dua. Lanjut, kita masuk lagi satu per empat. Kamu lihat, tadi kan satu per dua. Itu yang hari ini kita belajar tentang pecahan. Pernah tidak kamu kalian harus berarti sama natap kue ini sebanyak 6 potong. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kuenya satu part kue. Saya mau bagi. Nanti kan makannya sama-sama. Oke, hari ini kita belajar tentang pecahan. Selain belajar pecahan, kita belajar berbagi ya. Seandainya kuenya satu part ibu, Satu per 8, satu per 16 dan lain-lain. Oke, setelah ini kita akan mengerjakan tugas. Di sini kita akan bagi LKM juga akan selesaikan. Di mana kalian akan mengerjakan LKM ini, menentukan ini berapa potong kue, nilainya masing-masing nilainya. Contoh saya mau bagi, saya hitung ternyata gambar yang pertama nih satu part kue dibagi dua, ternyata bentuknya satu per dua. Tidak boleh salah. Kalau tidak mengerti nanti tanya si mama ya, tanya si mama. Oke, silakan foto kelas, silakan berikan karyanya untuk teman-teman. Tapi sebelum itu kita harus break dulu, boleh? Supaya jangan bosan, boleh? Oke, kita izin break dulu ya. kita nonton apa, Miss? Mau nonton apa? UPDP? Iya. Kita di saja boleh? Miss, saya nonton ini Miss. Oke, terima kasih habis. Ada 30 tadi yang nanti kita berdiri dulu. Kita latihan sama-sama. Bapak Ibu yang kita boleh join dengan kami kelompok 1. Oke, siapa yang bensinnya paling luar biasa di sini pasti hadiah. Air putih. Let's get right, then bring it all back to the other side. Turn it off, turn around, roll it back up, take it down. Bring it out, both ways, let's get right, then bring it all back to the other side. Turn it up, turn around, roll it back up, take it down. Hands up, wave left to right, then bring it all back to the other side. Shake it up, turn around, roll it back up, take it down. Hands up, wave left to right, then bring it all back to the other side. Some days you feel like you don't know, some days don't know like a big old flow. Oke, dulu. Terima kasih. Oke, LKM ini kalau tidak selesai akan jadi homework di rumah. Tapi sebelum itu kita mau main kuis, tapi di layar saja supaya lebih seru. Jadi sekarang anak-anak untuk maju ke depan, kalian akan menjawab pertanyaan yang Sifat sudah sediakan di layar. Boleh berbaris satu apa? Kita selesai menjawab sambil kalau itu tidak selesai itu jadi homework, jadi tugas dulu. Oke, semua boleh maju ke depan. Semua saya. Oke, siapa orang pertama?
baris tuh, barisan. Satu barisan. Ini mau baris tuh bakal lain. Ya dulu. Oke. Jadi anak penggunaan motherboard ini tekan pelan-pelan, Mas ya. Deren, tekan pelan-pelan, Deren. Oke? Iya. Ingat, ini tidak ada waktu untuk. Jadi perhatikan sekolah baik-baik baru jawab baik-baik kan? Soal tidak susah, tidak gampang juga. Sedang saja. Oke Nasya, silakan. Langsung pilih jawaban yang menurut Nasya benar, silakan. Oke. Tepuk tangan untuk Nasya, silakan duduk. Oke, silakan Lilis. Lilis berani sekali ibu marah. Oh, kemarin kita sudah diskusi. Oke, silakan duduk Lilis. Oh, boleh duduk. Anak-anak, iya, atau mau pulang solo? Oke, jawab. Next. Mana pecahan 1 per 6? Oke, ada tepuk tangan untuk ketua kelas kita. Akhirnya benar. Next, manakah yang menunjukkan 1 per 2? Oke, tepuk tangan dulu. Next. Salah. Yang mana pecahan 2 per 3? Hati-hati. Oke, salah. Tidak apa-apa. Next. Tunjukkan pecahan 4 per 5. Yang mana ayo 4 per 5? Next. Oke, 1 yang bisa dibagi kepada 5 anak sama besar. Berapa bagian yang didapat masing-masing? Kita kan dari 10. Ini sekarang 5. Habis tuh. Deren. Misalnya Deren salah. Deren hebat teman-teman. Oke, next. 1 loyang pizza ini dibagi 9 bagian. Maka nilai sepotongnya adalah nilai sepotongnya apa? Hati-hati. Iya, next. 5 potong. Siapa yang bisa di rumah potong masak? Suka potong tempe? Aduh, halus. 5 potong tempe ini masing-masing akan dipotong menjadi 1 per 2-an. Berapa potong tempe sekarang? Jawab, salah apa? Jawab 10 lebih baik. Jawab 10 lebih baik. Salah. Oke, silakan duduk. Masih bingung? Oke, meskipun bantu jawab yang salah tadi ya. Oke, kita bisa perbaiki. Kita bantu kita dari soal nomor 1. Oke, siapakah tadi yang mengerjakan soal nomor 1? Oke, tepuk tangan untuk Nasya. Sebagiannya di versi warna hijau. Oke, tepuk tangan. Berarti mereka meskipun hanya jelas 5 menit, tapi masuk isu di atas rata-rata. Betul sekali. Karena di sini kenapa kita lihat dari soal? Mana yang menunjukkan 1 per 3? Betul. Meskipun punya pizza itu utuhnya 1. Lalu meskipun bagi dalam 3 bagian. Yang dihasil berapa? Cuma 1 kotak. Di sini menunjukkan manakah yang menunjukkan 1 per 3? Ini berapa? 1 per 2. Yang ini? 1 per 4. Yang ini? Jawaban yang benar adalah tepuk tangan. Next. Siapa yang jawab soal nomor 2? Ini sebagai Rebecca punya 1 lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Terus kenapa bisa 1 per 4? Karena di aslinya cuma 1. Tepuk tangan untuk Rebecca, luar biasa. Next, siapa yang tadi menjawab? Sama ibu dengan teman-temannya kan dia 1 lingkaran, terus dibagi 6 dan 1 itu ada Bedanya 1 per 6, 1 dibagi dari 6 bagian. Tepuk tangan untuk ketua kelas kita. Next. Sekarang kita belajar bentuknya seperti kapsul. Bentuknya seperti kapsul. Mana yang menunjukkan 1 per 2? 3. Oke, siapa tadi yang menjawab ini? Saya ibu, silakan. Namanya Gaby. Kenapa Gaby? Menurut saya ibu, itu kan tadi yang ibu bilang kapsul kan ibu. Kapsul saya ibu. Oke, Gaby sakit. Ibu. Kenapa? Pilihan ibu.
lancar pas hujan. Oke teman-teman, ready. Next, ini 2/3. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kan bukan yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari kan bukan pizza saja kan, bukan benda yang berbentuk lingkaran saja kan, pasti bentuk persegi, segi empat, lingkaran, apa lagi? Benar. Siapa yang mau bantu teman? Siapa yang mau bantu teman yang salah tadi? Kenapa pilihan B sama ibu? Terus kenapa pilihan C yang benar? Padahal betul ini bentuknya 2. Karena teman Gaby boleh bantu. Silakan. Oke, ibu kan tadi kan maksud saya kan ada 1 belah, jadi saya arsir jadi saya belah jadi 3. Terus saya arsir kapsul itu 2 bagian saja ibu, jadi 2/3. Betul sekali. Ya, mengenai saya itu kapsulnya saya bagi 2. Terus dipikir-pikir saya mau bagi 3 juga. Jadi jumlah kapsul saya yang tadinya 1 bagian, ketika saya ubah menjadi 3 bagian, saya arsir 2 bagian, jadi hasil. Jadi kita tidak oke, anak-anak LKM yang tadi Misikon sudah bagikan, Misikon kasih waktu 4 menit lama. Tenang aja. Henry, silakan maju ke depan presentasi. Kalau ada yang belum awas, sekarang memang masih berhenti. Wih, nama jadi Misikon mana ya? Kalau lihat di UFC ini, harus di presentasi tadi. Oke, terima kasih Nasya, itu presentasi ya. Oh, ada satu lagi yang ketinggalan, yang belum kalian kerjakan. Oke, mungkin Nasya dan Rebecca maju ke depan. Boleh, masing-masing presentasi ya. Setelah itu, oke, cuma teman-teman. Nama-nama tema dari kelompok Nasya dan Rebecca. Yang pertama itu, teman-teman. Ini 8, yang ini 1/2. Nasya ada 1 pan pizza, tapi biasanya Nasya makan pizza yang selembar. Luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, berapa teman-teman yang itu seru? Meskipun ada proyek sedikit kami tidak bisa tampil, sudah bisa ditampilkan di grup kita saja. Derek, berdoa kita. Terima kasih Derek. Wiji dan Kasuk silakan. Siapa kedua kelas? Terima kasih. Mari kita berikan untuk kelompok 1. Kita lanjut memberikan masukan. Baik, 10 menit ya. Kita mulai dari kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 yang ingin memberikan masukan, silahkan. Siap-siap kelompok 3, 4, 5, dan 6. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Ningsi, perwakilan dari SD kelas Angkapannya Sultan. Terima kasih juga untuk Ibu Ivon yang tadi sudah membawakan modeling tentang pembelajaran RE. Mungkin masukan dari saya yang pertama untuk penulisan RPR tadi di situ. RKPD tadi di situ pada bagian penulisan RPR itu bagian LKM harusnya LKM bukan LKPM. Oke. Yang kedua bagian di bagian tadi pada akhir pembelajaran Ibu Ivon membuat kesepakatan kelas. Harusnya kesepakatan kelas itu harusnya di awal pembelajaran. Jadi jika memang lupa
sebaiknya tidak usah membuat kesepakatan kelas lagi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Ditampung saja dulu, kita dengarkan dari kelompok 3. Kelompok 3. Siap-siap kelompok 4, 5, dan 6. Nanti model dari kelompok 1 langsung menjawab dari 5 pertanyaan, 5 masukan dan pertanyaan. Silakan Ibu. Cek. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Izin, nama saya Mega dari Universitas Tanah. Saat ini saya mewakili kelompok 3 untuk memberi komentar atas penampilan dari Miss Ivon. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Ivon yang akan memeriahkan model yang pertama. Secara keseluruhan, saya rasa penampilannya baik, menarik. Ini itu sangat semangat dalam pembelajaran. Saya tidak melihat berbeda secara keseluruhan, tapi sepanjang proses pembelajaran saya menikmati bagaimana Ibu Ivon membawa diri sebagai seorang guru. Namun ada satu hal yang cukup membuat saya harus menyampaikan saat ini adalah tadi seperti pembelajaran itu Ibu Ivon menyebut salah seorang nama murid dan menyebutnya sebagai murid favorit di depan anak-anak yang lain. Menurut saya memang sebagai guru tentu kita punya anak-anak yang favorit kita begitu istilahnya, tapi cukup untuk kita ketahui dan tidak ditulis di depan kelas. Kenapa? Karena pasti teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain akan merasa bahwa mereka diabaikan. Perasaan itu akan mengurangi motivasi belajar mereka saat mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kita bahwa bagaimana kita punya profesionalitas dalam proses pembelajaran juga, bagaimana kita memperlakukan anak-anak semua bahwa mereka itu anak-anak semua favorit kita seperti itu, meskipun mereka akan dari latar belakang yang berbeda. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang terakhir adalah saat anak-anak tadi ada kegiatan mengerjakan tugas dari Miss Ivon. Catatan ini mungkin hal kecil, tapi pastikan bahwa anak-anak semua sudah siap untuk mempresentasikan, baru kita mulai untuk mempresentasikan. Karena tadi cenderung kelompok ada yang maju, teman-teman ada yang maju, tapi yang lain itu belum fokus untuk mau siap presentasi, jadi mereka masih menyelesaikan. Mungkin itu saja dari saya. Semangat terus untuk Miss Ivon dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Lanjut dari kelompok 4, siap-siap. Kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Perkenalkan, saya Ibu Mentari dari SDK Santa Maria Asunta. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ivon yang sudah menampilkannya dengan sangat baik. Tapi di sini saya hampir sama dengan sarannya, bersama dengan Ibu yang di kelompok 3. Soal hal teknis saja, hal teknis. Jadi tadi pada saat selama pembelajaran ya, anak murid ketika Ibu Ivon melemparkan pertanyaan, lalu anak murid menjawab. Tapi menurut Ibu Ivon jawaban itu belum tepat. Tapi yang Ibu Ivon keluarkan adalah kata salah. Jadi kita sebagai guru sangat disarankan untuk hindari kata-kata yang mematikan semangat anak untuk berpikir, hindari kata salah atau hal-hal yang bersifat negatif. Bisa kita perbaiki dengan, kalau misalkan memang jawabannya belum tepat, kita perbaiki dengan sangat menarik ya jawabannya, mungkin ada ide lain atau jawabanmu hampir tepat tapi masih kurang gitu. Jadi anak-anak tidak patah semangat, jangan sampai dia sudah mau berpikir lagi tapi sudah dipatahkan semangatnya begitu. Kemudian pada saat pembagian kelompok, anak-anak sudah dalam kelompok, mereka mengerjakan LKM, kemudian tugasnya ibu yaitu keliling
kemudian melihat kelompok ini mengerjakan ini. Tapi dalam kegiatan tadi yang Ibu Ivon sudah laksanakan, kebanyakan Ibu Ivon yang bicara. Mohon maaf Ibu, kita di sini kita tidak tahu kegiatan anak di depan buat apa, karena kita kebanyakan dengar Ibu Ivon bicara saja. Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Iko atas ini apa? Atas modalnya, mohon maaf. Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu pada saat Ibu Iko memberikan modeling di depan, yang pertama yang Ibu tidak lakukan adalah menyampaikan TP-nya. Itu tidak diketahui. Yang kedua, manfaat dari pembelajaran juga Ibu tidak sampaikan juga. Terus yang saya lihat selama Ibu modeling, Ibu lebih aktif daripada muridnya. Itu yang saya lihat. Terus untuk RPM-nya dialokasi waktu. Yang Ibu tunjukkan di situ TP-nya sangat banyak, tapi alokasinya tidak tidak ditulis berapa kali pertemuan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita lanjut kelompok 6. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Anjeli Marula, berasal dari UPTD SDI Owo 1. Setelah melihat saya melihat cara penyampaian materi dari Ibu Ivon terlalu cepat. Untuk anak SD kita perlu penekanan apa yang disebut agak pelan. Tadi saya terlalu cepat membuat anak-anak memang beda waktu kita tahu, tapi dalam materi ya biar sedikitnya sampaikan dengan pelan dan jelas penekanan materi. Kayaknya terlalu cepat menurut saya tadi. Terima kasih. Itu saja. Oke, kita langsung saja. Baik, kita serahkan kepada guru model dari kelompok 1 untuk perwakilan dari kelompok. Baik, saya coba menjawab masukan dari kelompok 2. Izin, saya perwakilan untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu dari kelompok 1. Memang bukan saya yang mengajar tadi, tapi teman saya yang mengajar. Baik, yang pertama masukan dari kelompok 2 tentang penulisan LKPM harusnya LKM, dan kesepakatan kelas harusnya terjadi di awal. Baik Bapak Ibu, tadi sudah secara teknis, teman-teman tadi ada yang katakan secara teknis. Kalau Bapak Ibu tampil di depan 30 menit sebentar, pasti RPM yang Bapak Ibu sampaikan tadi ada yang lari atau melompat. Ya, ini tergantung kita kan memanage waktu. Kalau secara keseluruhan tadi LKPM juga kami di kelompok juga sudah ternyata harusnya LKM. Mungkin salah penulisan, tapi maksudnya LKM. Karena terburu-buru, Bapak Ibu kita kemarin dikasih tugas beberapa jam, langsung jadi, langsung action. Ya, oke. Itu saya minta maaf dan terima kasih juga untuk masukannya dari kelompok 2 bahwa kesepakatan kelas memang harus terjadi di awal. Memang betul, tetapi bukan mau membela diri atau membela kelompok kami, tidak. Tapi yang tadi Ibu Ivon sampaikan adalah mengingatkan kembali kesepakatan tadi. Tapi memang mungkin terkesan terburu-buru. Oke, untuk kelompok 3, jangan menyebutkan murid favorit di depan kelas. Terima kasih. Karena kadang-kadang kita maunya susun yang baik, tetapi susun RPM-nya itu 100% semua mau baik. Tapi nanti sikon yang berjalan itu tidak sampai 100%. Kenapa? Karena kebiasaan kita di kelas beda dengan kita mengaction di sini. Di sini kan kita mau terlihat baik semua, berikol, tapi itu akan diperbaiki bukan saja untuk kelompok kami, tapi untuk semua. Bahkan tadi juga masih ditanya kesepakatan kelas, kami masih menggunakan kata-kata negatif. Tidak bicara saat belajar,
ya, tidak maka. Nah, sebenarnya kalau sebagai guru kelas kita mengarahkan, tapi jangan salah, pasti juga di sekolah masing-masing kita masih seperti itu. Berikut saat mengerjakan tugas, murid dipersiapkan dengan dari langkah awal, mulai dari pengalaman memahami, pengalaman mengaplikasikan sampai merefleksikan, supaya teman-teman punya pengalaman memahami dari penampilan saya. Itu kan dalam koridor diplomi. Begini, sekalipun orang tua yang dipaksa jadi siswa sehingga tampil sebagai guru juga agak terganggu karena mau sapa siswa tapi kumisnya putih, mengganggu kan? Tetapi ingat, ini kelas berapa kan? Kelas 3 kan? Kelas rendah, fase B, fase B ya? Fase B. Ketika berkomunikasi harus turun diksi atau kata, kecepatan sesuai audiens. Saya dulu kalau berdiri di mahasiswa, saya cara menggunakan kata kalimat kecepatan berbeda ketika saya turun ke SMA, ketika saya turun ke SMP, ketika saya turun ke SD. Maka 4 jenjang ini saya alami secara rata. Maka saya punya kesimpulan berdasarkan pengalaman mengajar itu adalah makin tinggi jenjang, makin mudah proses pembelajaran, makin rendah jenjang, makin sulit. Saya kalau di hadapan mahasiswa, saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang Pancasila sebagai ideologi. Silakan mana ketua kelas bagi 4 kelompok, silakan 5 menit, 10 menit diskusi, presentasi. Gampang sekali. Ketika saya turun di SMA, saya tidak begitu. Kali ini audiens berbeda. Saya agak jelaskan 25%. Kita akan belajar Pancasila sebagai ideologi. Di dunia ini ada 4 ideologi: ideologi liberal, komunis, sosialis. Kita Pancasila punya kiritan. Oke, kalau begitu masing-masing bagi 4 kelompok: kelompok liberal, kelompok komunis, kelompok sosialis, kelompok Pancasila. Lalu diskusikan. Ini SMA, saya antar dulu 25%, baru mereka golkan begitu. Ketika saya turun di SMP, berbeda lagi karena audiensnya punya potensi pemahaman tidak sama dengan SMA, tidak sama dengan mahasiswa. Dari kasana bahasa, dari kasana substansi konten di otak berbeda. Saya mulai lagi di SMP, saya ngomong 60%. Kalau tadi baru sampai macam-macam ideologi, saya masuk contoh ini bilang, baru mereka cukup mengulas ideologi Pancasila. Nah sekarang kalau SD, apalagi kelas rendah, mau diskusi begitu, tidak jalan. Kalau bagi kelompok saya ada sudah pukul kawan menangis. Kalau diskusi dengan Inus 11, tidak sangat begitu, langsung saya akan berubah sosok, tetap sosok guru, tetapi performance harus menyerupai mereka. Tidak gampang, Bapak Ibu, tidak gampang. Bapak Ibu baru satu datang, saya maka orang tidak bisa tipu saya karena saya mengalami semua jenjang. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau diskusi moralis tidak jalan. Tidak jalan Bapak Ibu. Cara membentuk kelompok awal itu harus sapanya, katanya, ya harus mulai kita. Sekalipun kumisnya putih tapi anggap dia masih umur 8 tahun, begitu atau 7 tahun. Nah, itu yang saya katakan. Sekarang ini, tadi modelnya real. Omong real ini berarti anak keluar dari alam abstrak ke alam konkret.
real dalam hal pecahan. Berarti langsung mau mengantar seperti tadi. Tadi kan mengantarnya dengan apa? Ada gambar sebut pizza yang bukan makanan khas Indonesia. Ya dong? Kalau di korban sebut pizza, semua pada kaget bagaimana? Iya dong? Di korban hanya dengan ubi kayu, ubi jalan, ya jagung, kelapa. Kok bawa kelapa 1-2 tahun sih? Kamu berapa orang? 3 orang. Nah, coba bagi kelapa dari 3 bagian. Real tidak? Nama ini pizza ini dia perlu menguras tenaga tentang pecahan, tapi dia masih bingung dengan ini pizza. Jadi bukan mempermudah siswa, tapi membuat dia tambah rumit. Contextual teaching, bawalah siswa dari lingkungan sekitar lalu hantarkan ke lingkungan jauh. Sebelum dia tahu gunung apa itu Monas, harus tahu Patung Sombai dulu. Sombai ada di situ, ikon kita itu tidak tahu. Lu cerita Monas, apalagi tidak tahu Monas, cerita mengenai pergi Paris. Nah, itu kan sekitar kita. Nanti kalau misalnya itu kan pengalaman memahami bagaimana dia melakukan sesuatu lalu memperoleh pengetahuan tentang pecahan. Maka guru memfasilitasi dia membuat. Oke, masing-masing ambil kertas, ya toh? Masing-masing gambar lingkaran, lalu masing-masing buat bagi 3 kok mau bagi 2 kok bagi 4, biar kami datang kasih tunjuk. Oh saya punya bagi 2, berarti 1/2. Oh saya punya bagi 3, berarti 1/. Dari praktik kerja nyata, Rika menuju pengetahuan. Bapak Ibu, disinilah kesulitan. Kalau gampang Bapak Ibu sudah lakukan. Yang mudah adalah masuk omong sesuai itu, paksa hafal, ulangan selesai. Nah, itu Bapak Ibu. Terus misalnya ada aktif pengajaran, pengalaman mengaplikasikan, dia harus menerapkan kan? Saya bawa kue di sini. Nah, anak-anak, ibu ada bawa kue pisang ini, tapi ibu cuma kue pisangnya hanya 3 saja. Nah, di sini 5 orang masih berdiri di sini. Coba, ibu mau untuk kue pisang ini kan misalnya 3/5 kan? Mau dibagi ke 5 orang itu, silakan anak-anak baca. Dia praktek nyata, ini adalah pengalaman mengaplikasikan, menerapkan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pengalaman mengaplikasikan, menerapkan. Mulai dari pengalaman memahami yang kita dia gambar sendiri, rawat sendiri bagi dia punya kerja mengalami lalu tahu pecahan. Lalu kemudian bagaimana pecahan diterapkan? Nah, ada kue bagi kesekian orang. Pengalaman aplikasi. Bapak Ibu bagi kita mudah, bagi siswa pasti sulit. Jangan berpikir dari diri, tatkala mengajak berpikir dari siapa yang diajar. Mudah bagi guru, sulit bagi siswa. Ini saya jelaskan supaya teman-teman karena apa? Saya mau Bapak Ibu pulang menjiwai, memahami utuh yang namanya roh atau jiwa PM. Tadi ini tidak muncul rohnya PM, biasa saja. Sebab saya mau mengamati pengalaman memahami, siswa berbuat apa mengalami bantahan. Itu maksudnya begitu. Pengalaman mengaplikasikan, guru mengiring siswa buat apa menerapkan konsep abstrak tadi. Pecahan abstrak kok, tapi bisa dipraktekkan. Kue 3 buah, 3 potong, dipecah ke 5 orang. Suruh 5 orang dari situ simpan kue 3 sini, 1 datang coba kau. Itu berarti pecahan berguna dalam kehidupan. Itulah yang namanya meaningful, kebermanfaatan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya contohkan ini real ya untuk Bapak. Jadi real model tadi belum terwujud, roh PM pun belum terwujud. Tetapi semangat
kira 30-an kilo, tapi bagus. Guru dari SMA Bu? Ya? Mercusuar baru atau mercusuar? Kan ada mercusuar baru, ada mercusuar lama. Baru di depan pasar Impres, lama di Jalan Barat. Ada dua mercusuar di situ. Nah, kemudian pengalaman merefleksikan itu ya, nanti masing-masing cerita apa yang dia. Yang berikut, setuju. Kesepakatan kelas itu di awal. Orang mau bertinju harus sepakat memang ya. Yang bisa dipakai angka hitung yang pukul bagaimana. Jangan tinju dulu pukul gas mati kalau iso ya. Kesepakatan kami dulu pukul di. Nah, sepakat dulu. Yang dihitung adalah cara pukul di bagian mana. Nah, oke, kita sepakat ya. Kalau di bawah ini tidak dihitung, di muka apa dihitung poinnya. Oke, sepakat, kita mulai. Nah, bukan bertinju habis satu sudah tewas kalau mulai ngomong kesepakatan. Ya, oke, saya kira demikian ya. Ini menginspirasi kita. Terima kasih ya. Kita selesai model ini dengan catatan ini. Saya kira manusia belajar dari kesalahan adalah pengalaman menuju kesempurnaan. Demikian kita. Terima kasih. Kita lihat untuk snack 30 menit. Pagi Ibu. Nama siapa nih Bu? Ibu Afifah. Tepatnya dari sekolah mana? Oh, Ibu. Ini sudah berapa kali ikut kegiatan BIMTEK dinas? Kali yang kedua ya. Hal yang sama BIMTEK juga. Kalau yang pertama itu Tentang apa? Pendidikan itu kemarin itu ada surat edaran dari wali kota tentang lebih ke sampah-sampah yang ada di sekolah itu dikelola dengan baik, jadi dibuatkan dalam kurikulum. Luar biasa. Kali ini BIMTEK penguatan kapasitas proktor dan juga tenaga teknis dalam model pembelajaran. Ini kan juga sebuah upaya untuk memberikan pola model pengajaran kita buat anak-anak jauh lebih baik, anak-anak berprestasi. Mungkin sedikit gambarkan terkait dengan kegiatan hari. Jadi kegiatan ini sangat-sangat bagus ya untuk guru-guru, karena guru-guru juga perlu mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu yang terbaru. Apalagi sekarang ini kan kita kurikulumnya kurikulum merdeka, dengan proses pembelajarannya itu adalah proses pembelajaran yang mendalam. Deep learning nih. Iya, deep learning. Jadi kegiatan ini beberapa model yang mungkin sudah ada sejak dulu, misalnya kayak problem based learning, terus proyek based learning. Nah, itu nanti diintegrasikan, dimasukkan dengan kurikulum terbaru merdeka dengan model pembelajaran itu adalah model pembelajaran mendalam atau deep learning tadi. Nah, lebih gampang, lebih mudah begitu. Melibatkan peran serta siswa itu yang menjadi siswa lebih aktif. Lebih aktif lagi. Selama ini sudah dilakukan. Kalau untuk di sekolah saya, kami itu untuk karena sekarang ini kan anak-anak lebih memanfaatkan gadget itu kan sudah masuk di kalangan anak-anak. Saya khususnya di sekolah ketika mengajar itu sering menggunakan media pembelajaran interaktif. Jadi kuis-kuis interaktif online itu sering saya gunakan ke anak-anak ya. Jadi anak-anak tuh belajarnya tuh semangat, tidak hanya datang ke kelas, duduk, datang pulang, tapi mereka juga tahu ternyata pembelajaran yang mereka dapatkan hari itu tuh bisa membuat mereka berkesan dan akhirnya mereka bisa menimbulkan semangat belajar. Dengan kegiatan BIMTEK ini makin lebih penguatan kapasitas dalam hal itu makin lebih hebat. Jadi guru di sini dibekali dengan beberapa pengetahuan baru. Terus itu insya Allah nanti ketika kembali ke sekolah itu mereka diharapkan bisa mengajarkan ke anak-anaknya itu seperti yang kita dapat ke sini. Nah, ini harapan ke depan, apakah ini cukup tahun ini atau ini menjadi sebuah program tetap? Kalau harapan kami semoga ini menjadi program tetap dan terus berlanjut, karena untuk guru-guru dikumpulkan dari berbagai macam sekolah, jadi juga punya tujuan kita bisa mengenal
saling belajar satu dengan lain ya. Terus bisa melihat oh ternyata guru-guru di sini bisa, kan ini kan ada presentasi nih, jadi kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, bisa belajar bareng juga, bisa menggali informasi-informasi. Oh ternyata di sekolah mereka sudah melakukan metode-metode ini. Nah kita bisa ambil, kita bisa tirukan dan aplikasikan ke sekolah. Oke, baik. Terima kasih untuk komentar Ibu. Sekali lagi Ibu, nama siapa Bu? Nama saya Ibu Afifa dari Miss Pemimpin Al-Quran. Oke, sukses Bu untuk kegiatan BIMTEK-nya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ibu. Selamat pagi. Nama siapa Bu? Mari perkenalkan, saya Ibu Verci Deborah Mbaut dari SD Impres Kuanino 3. Kuanino 3 Bu? Iya. Ini sudah mengabdi sebagai guru berapa tahun Bu? Ini saya baru masuk tahun kedua. Tahun kedua nih? Iya, Oh, tahun kedua Bu. Pertama kali ikut BIMTEK atau? Sudah ulang-ulang. Sudah ulang-ulang Untuk- BIMTEK? Iya. Untuk kegiatan deep learning ini, untuk pendekatan mendalam ini saya sudah 2 kali. Oh, sudah 2 kali. Nah, terkait dengan hari ini kan juga peningkatan kapasitas sebenarnya teman-teman guru untuk memainkan peran dalam proses KBM di sekolah, di kurikulum mereka belajar. Nah, mungkin sedikit digambarkan pengalaman yang didapat kali ini lagi ketika dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Oke, baik, terima kasih untuk kegiatan pertama kali itu lebih di kegiatan mengenal kegiatan deep learning itu sendiri, dan juga ada model-model pembelajaran. Namun untuk kali ini lebih mendalam lagi, kami mengenal bagaimana kami implementasikan secara langsung menggunakan model-model pembelajaran inovatif itu sendiri. Jadi untuk kegiatan kali ini saya rasa lebih menarik dari kegiatan sebelumnya karena kami mengalami langsung, kami implementasikan langsung dengan membuat model pembelajaran. Dari model pembelajaran itu diharapkan kami untuk bisa terapkan di sekolah kami tersebut. Sekolah SD Impres. Nah, apa namanya, jumlah siswa sekarang oleh Ibu berapa banyak? Untuk di kelas saya itu sendiri 21 siswa. 21 siswa ini dengan metode ini akan jauh lebih baik, lebih ketika semua model diterapkan sesuai dengan materi, atau kan satu model kita pakai untuk semua, tidak mungkin begitu kan? Tergantung dari materi. Untuk pemilihan model itu sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah, kita tahu bahwa di dalam kelas itu setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita pilih model sesuai dengan materi dan juga menyelesaikan dengan karakter siswa. Nah, kegiatan yang dinas lakukan ini, apakah kita cukup sampai di sini atau harapan Ibu seperti apa ke depan? Dari dinas seperti biasa, nanti ada tindak lanjutnya. Mereka akan mengutus tim-tim untuk ke sekolah agar bisa monitoring kami yang diutus datang kegiatan di sini, apakah kami sudah menjelaskan atau memberitahukan kepada guru-guru yang ada di sekolah atau belum. Untuk di sekolah sendiri, apakah sudah ada kombel itu? Sudah ada. Selama ini yang ketika saya ada di sekolah tersebut, selama ini kombel berjalan setiap 1 bulan 2 kali. 2 kali. Artinya ini implementasinya di kombel nanti. Iya, di kombel. Nah, ucapan terima kasih Ibu untuk sekolah yang telah memberikan kesempatan Anda mengikuti kegiatan. Jadi baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Impres Kuanino 3 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang sudah membuat kegiatan ini, membuat satu lingkungan belajar bagi kami guru-guru untuk belajar lebih lagi menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif yang akan kami gunakan di sekolah. Terima kasih untuk komentar Ibu. Nama siapa lagi Ibu? Ibu Verci Deborah Mbaut. Verci Deborah Mbaut untuk komentarnya, dan sukses untuk kegiatan selanjutnya. Salam sehat, salam literasi, salam sukses. Selamat pagi Ibu. Yang hobi makan pisang goreng, yang hobi makan pisang goreng dari di sini ya. Ini kelompok pemakan pisang goreng. Di sini. Yang tadi akan di sini. Di sini. Oke, ayo cepat ya. Oke. Yang hobi makan telur atas sapi, ada? Ini tidak suka telur atas sapi semua ya. Yang hobi makan mie rebus, mie goreng. Nah,
Ini hobi makan apa? Ya. Oh ya, pizza silakan. Pizza di sini, pizza di sini. Silakan yang pizza di sini, ayo. Oh, oke, yang pizza di sini, yang pizza di sini ya. Cepat. Oke, ini dua orang hobi makan apa? Ya, telur, dada di sini, kelompok telur dada di sini. Nah, di sini ya. Kalau tiga orang ini hobi makan apa? Ya, makan. Oh, ini kelompok sini makan muda deh. Ada sapi juga. Oh, makan di sini kelompok sini ya. Oke, sekarang ini kelompok pisang goreng. Makanya bukan mereka persis bisa goreng semua. Ini kelompok telur dada. Ini kelompok segi. Ini orang bagus semua. Ini kelompok pizza. Oke, sekarang Bapak kasih waktu 2 menit diskusi cara buat kue pisang, bahannya, langkah-langkahnya apa. 2 menit ya, nanti mau ceritakan. Ya, ini juga bahannya, langkah-langkahnya buatnya bagaimana. Ini juga begitu, bagi. Tidak boleh pakai cara. Ya, kalau memang tidak buat ya langsung proses sampai dapat seperti apa cerita. Ya, cerita ya. 2 menit. Ya, nanti masing-masing cerita berkelompok diwakili ceritakan pertama bahannya, kemudian cara membuatnya sampai selesai jadi hidangan dan siap dimakan. Oke, selesai. Mari kita sama-sama beri kesempatan pertama kepada kelompok pisang goreng. Nah, sebelum cerita mungkin yel-yelnya kelompok pisang goreng, yang seperti pisang goreng silakan. Siapa yel-yelnya ya? Sebelum mulai cerita, yel-yelnya. Yel sesuai hobi makannya. Kami dari kelompok pisang goreng sebelum kami mempresentasikan cara-cara memasak pisang goreng, kami ada yel-yel Pak Guru. Silakan Pak Guru. Oke, silakan teman-teman berdiri baris beriringan siap. Tadi yel-yel saya. Oke, siap. Pisang goreng, kriuk-kriuk, aha. Wah, kriuk-kriuk, wah, bagaimana? Oke, silakan cerita. Baik, kami kelompok pisang goreng akan menceritakan cara memasak pisang goreng dari langkah-langkahnya. Yang pertama, kita pergi ke pasar beli pisang dulu. Kita mau goreng pisang 1 sisir. Jadi yang itu pertama, yang berikut setelah pisang sudah disiapkan, kami beli minyak goreng, kami beli terigu, kami siapkan bahan-bahannya semua sudah ready. Setelah itu kami potong pisang sesuai dengan kebutuhan untuk kami santap. Ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang sedang. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kami buat adonannya, terigu kami tuang air, kami campurkan, satukan, terus itu pisangnya dicelupkan ke dalam adonan terigu. Setelah itu kami panaskan minyak goreng. Sebelum itu kami nyalakan dulu kompor, lalu kami panaskan minyak gorengnya, terus minyak goreng sudah panas, kami masukkan pisang goreng yang sudah dibalut dengan adonan terigu. Setelah itu sudah masak, kami angkat, kami hidangkan dan siap disantap. Iya, kita udah tahu. Pertama siap bahan, setelah bahan siap baru mulai potong pisang, lalu dan seterusnya.
sekarang kelompok telur dadar, silakan. Ini siswa-siswa yang hobi makan dadar. Bagaimana cara membuat? Sebelum menyampaikan prosedur kami tentang telur dadar, kami akan pertama dengan dialog. Ya, silakan. Telur goreng, mau nggak? Telur sapi, no. Telur dadar, yes. Iya, itu. Bagus. Silakan cerita. Nah, oke. Untuk buat telur dadar, yang perlu disiapkan tentu saja bahan dan alat. Bahan yang pertama tentu saja harus ada telur, lalu ada daun bawang sesuai selera, garam, dan juga minyak goreng dan juga cabai atau lombok. Lalu alat ada kompor, tajam, sutel dan juga mangkuk dan piring. Lalu cara mengolahnya, yang pertama pecahkan telur, siapkan mangkuk, pecahkan telur, kemudian tuangkan ke dalam mangkuk, lalu taruh garam, taruh daun bawang dan juga taruh lombok atau cabai sesuai selera. Kemudian nyalakan kompor, taruh taju, tuangkan minyak goreng, panaskan. Lupa adukkan telur secara merata. Kemudian nyalakan kompor, taruh taju, taruh minyak goreng, lalu panaskan. Kemudian tuang telur yang telah matang, lalu tunggu hingga matang, balik, kemudian angkat dan siap disediakan. Iya, kita fokus untuk kelompok pemakan telur dadar. Ini kelompok C, silakan. Gerilya C, kemudian C itu kan wong kanan dari bisa dunia. Ayo. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok CI, sebelum kami menjelaskan langkah-langkah membuat CI, kami ada yel-yel. Kelompok CI sedap dan mantap. Ya, sedap dan mantap. Ini si babi kok si sapi? Saya babi. Oh ya, si babi. Ya, silakan. Baik, yang pertama siapkan alat dan bahan. Ada arang, pisau, bobot, air, dan bawang iris, daging babi khususnya, ada garam. Ya. Oke, yang pertama kita potong kita cuci dulu dagingnya. Daging dicuci, setelah bersih kita potong-potong panjang, kemudian taburkan garam secukupnya. Siapkan arang. Arang itu dari kayu sambil, tadi lupa dijelaskan di awal. Kemudian susun daging yang telah diberi garam di atas kayu, kemudian asalkan daging itu. Saya siap dinikmati. Iya. Terima kasih. Yang terakhir kelompok pizza. Ini orang barat semua. Baik, karena dari tadi nomor 1, 2, 3 semua sudah dengan yel-yel. Jadi kami mau pantun lagi Bapak. Oh boleh. Iya. Pantun untuk apa? Kami juga butuh dukungan kelompok 1 untuk membantu kami pantun. Cakep. Burung merpati terbang ke plaza. Hingga sebentar di atas meja. Lihat kopi berasa. Kalau foto suhunya dan cinta. Kata bisa, pinja. Oke, anggap sudah cerita habis ya. Ini saya selesai. Ya, anggap selesai. Ini karena waktu. Oke, sekarang baik anak-anak masing-masing kelompok masih bertahan di tempat ya. Sudah cerita langkah-langkah prosedur mulai dari pisang goreng, telur dadar, segi sampai pizza. Sekarang masing-masing kelompok jelaskan atau sampaikan ke saya yang kalian tahu teks
teks prosedur itu apa? Mulai dari kelompok yang mana? Dari sini, kelompok bicara. Baik, menurut pemahaman kami tentang teks prosedur adalah di mana teks itu menyampaikan kepada pembaca atau siapapun yang ingin mengetahui sesuatu bagaimana dimulai dari kalangan bahan, langkah-langkah dan langkah-langkah pembuatan atau cara pembuatan. Di mana dari tadi kelompok 1, 2, 3 sudah menjelaskan tentang pisang goreng, telur dadar, bakar dan seri. Di situ contoh orang awam yang belum mengetahui cara pembuatannya, ketika mengetahui kalangan bahan berlanjut dengan prosedur kerja, maka mereka sudah mengetahui apa itu teks prosedur. Oke, kelompok sini yang kelompok sini tahu teks prosedur itu apa? Oke, jadi menurut kelompok CI, teks prosedur itu ada untuk bisa ditiru atau dilakukan oleh orang lain. Bagus. Kelompok telur dadar. Baik Bapak, kalau menurut kami teks prosedur itu langkah-langkah membuat sesuatu. Di dalamnya itu ada tujuan, alat dan bahan, dan juga langkah-langkah pembuatan. Oke, kita menjadi pengarang. Ya untuk ini kelompok bisa boleh. Baik Pak, menurut kami kelompok 1 teks prosedur itu adalah cara atau langkah-langkah pembuatan sesuatu yang tadi contohnya sendiri adalah dalam membuat pisang supaya orang semua bisa mengetahui cara membuat pisang ataupun dari kelompok 2 atau pisang dan Iya, jadi kita simpulkan bahwa teks prosedur adalah cerita, tulisan, ulasan yang berisi langkah-langkah prosedur melakukan sesuatu. Misalnya pisang goreng, langkah-langkah kita membuat pisang goreng, telur dadar, langkah-langkah kita membuat telur dan seterusnya. Nah, anak-anak ada ciri-ciri teks prosedur. Dari cerita tadi yang diceritakan sesuai dengan hobi masing-masing ini, siapa yang bisa menyebutkan ciri atau bagian dari teks prosedur itu? Dari cerita tadi, berisi apa teks prosedur itu? Anda tahu tidak? Ada tahu? Ya, kelompok barat. Baik, cerita dari teks proklamasi itu yang pertama berisi mengenai langkah-langkah, yang kedua memberikan informasi, dan yang ketiga petunjuk atau cara pembuatan. Langkah-langkah, petunjuk. Ini yang dimaksud katanya adalah kalimat yang digunakan. Kalimat perintah. Kalimat apa? Perintah. Kalimat perintah. Misalnya tuangkan, campurkan. Ini kan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Dari ciri dari teks prosedur itu adalah berisi kalimat perintah, berisi tujuan dari sesuatu kegiatan yang kita lakukan. Oke, kita punya prosedur kembali ke depan sedikit. Bapak Ibu, ini spontan saja saya lakukan. Tapi saya ingin mengkonkretkan kepada teman-teman, karena ini tadi modelnya CTL. Langkah pertama itu konstruktivisme, yaitu siswa difasilitasi dia menyusun sendiri pengetahuan. Yang saya lakukan tadi, saya tidak memberitahu mereka apa itu teks prosedur. Dari kelompok mereka bercerita, baru saya suruh mereka. Ketika bercerita itu mereka lakukan penyelidikan, ada identifikasi inquit tahap 2. Mereka berdiri di sini, Anda kelompok pisang, mereka mulai mau bercerita itu mereka penyelidikan apa? Identifikasi bahan, identifikasi alat, identifikasi langkah-langkah. Ini sudah penyelidikan inquit. Bertanya di mana? Salinannya apa, banyak apa, langkahnya apa? Bertanya di situ. Nanti baru pada akhirnya saya kirim mereka, karena saya fasilitasi jawab spontan saja. Masing-masing punya hobi, ini konsep itu akan sesuai dengan hobi kan? Jadi situ apa ini? Tidak perlu berpikir cara yang sulit-sulit. Bawa dari lingkungan mereka, bawa
dibagi teks deskriptif, teks naratif, teks apa-apa segala. Nah, bisa lebih bagusnya mereka menulis karena nanti keterampilan menulis. Masing-masing hobinya apa, ceritakan dalam tulisan, keluar bacakan di depan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi dengan cara seperti ini kita semakin konkret. Ini namanya pengalaman memperoleh pemahaman. Saya walaupun hanya simulasikan singkat ini, tapi sudah merepresentasikan singkatnya dan koridor dari diplomat tadi. Pengalaman memahami yang dimaksud dari yang cerita mereka mengalami lewat cerita hobi mereka memperoleh pemahaman apa itu prosedur, mengurutkan langkah-langkah dari prosedur. Nah, Bapak Ibu waktu mulai ngajar itu ada kata-kata kunci yang harus disederhanakan. Apa itu teks? Jangan langsung, karena kita kadang-kadang berpikir bahwa mereka sudah tahu itu malaikat yang seperti itu. Kita harus berangkat dari asumsi atau sebuah anggapan bahwa kata teks saja mereka masih repot, prosedur saja mereka sederhana. Maka tadi saya mulai tutup, teks itu apa, prosedur itu apa. So ini kata dasar yang harus dia pahami sebagai kunci memahami keseluruhan rangkaian kegiatan saat. Dan kalau langsung start atas, itu berarti kita anggap bahwa mereka sendiri kelas berapa dan semuanya begini. Ya kelas 4 apalagi. Ini untuk kelas 4 di kota, kalau kelas 4 di naik piusan. Bahasa Indonesia jatuh banget, ada omong deskriptif atau apa prosedur. Nah itu yang cara menyederhanakan materi itu seperti itu Bapak Ibu. Nah terima kasih. Makin kita saling mengoreksi, ini bukan mempersalahkan tapi saling melengkapi, saling menyempurnakan. Dengan tujuan teman-teman pulang ada gambaran minimal setitik air pada satu samudra ada peningkatan setelah 3 hari kemarin. Oke, terima kasih untuk Ibu. Sampai tadi masih biasanya mesti pikirkan yang nanti tiap kelompok punya relawan yang simulasi itu kita mau riwayat apa ya. Nah, saya biasa begitu menunggu keputusan ilahi, petunjuk ilahi dan tidak langsung memutuskan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 pendampingnya dan semuanya bisa tutup satu. Kita tertarik untuk Bapak Kadit yang luar biasa. Kami belajar banyak Bapak. Kelompok 3